Assalamualaikum, Football United. Ya, sebelum pertandingan away di Emirates menghadapi tuan rumah Arsenal, partai big match, partai yang gue berikan judul di preview, ini away yang berat bagi Manchester United. Erik ten Hag memberikan keterangan kepada media. Keterangan ini sebenarnya dilakukan setelah pertandingan menghadapi Crystal Palace. Ini langsung gue ambil dari manunited.com. Ada beberapa informasi, update juga ya, tentang situasi squad. Langsung aja kabar pertama atau pertanyaan pertama. Erik ten Hag ini ditanyakan tentang kabar Martial dan juga Dalot. Erik ten Hag mengatakan belum ada kabar ya, ini masih hari Rabu ya, karena memang dilakukan hari Rabu. Kita harus melihat seberapa jauh situasinya dan apakah kalau mereka ini fit untuk pertandingan hari Ahad. Jadon Sancho, kita tahu dia kembali ke latihan. Apa rencana untuk dia sekarang? Apakah dia ada peluang untuk bermain ya menghadapi Arsenal? Erik ten Hag mengatakan, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dia telah membuat langkah selanjutnya. Kemarin untuk pertama kali dia latihan bersama tim. Dan tim training itu adalah latihan yang terakhir sebelum pertandingan. Jadi kita harus memperpanjang hal tersebut di beberapa hari ke depan. Beberapa pekan ke depan dan setelahnya ya berjalan selangkah demi selangkah. Bagaimana ya Anda mendapatkan Weghorst secara pinjaman? Apakah Anda akan membawa pemain lebih di bulan Januari? Dijawab, saya pikir sebagai Manchester United Anda harus selalu melihat ke beberapa solusi dan selalu Anda harus melihat yang untuk menjadi yang lebih baik ya. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Kita akan terus melakukan research dan juga kalau ada peluang kita harus mengambilnya. Anda datang ke pertandingan menghadapi Crystal Palace mengetahui kalau Casemiro bisa saja dapat suspension di weekend. Ya, apakah Anda punya rencana ya mengenai pertandingan nanti tanpa Casemiro? Kurang lebih demikian. Erik ten Hag mengatakan terakhir kali kita mengalahkan Arsenal itu tanpa Casemiro. Jadi kita punya ide dan rencana bagaimana untuk melakukannya. Artinya tanpa Casemiro ya. Ya setelahnya seberapa impresifnya Anda sih atau ya bagaimana sih Anda melihat Arsenal setelahnya karena setelah pertandingan tersebut ya atau di pertandingan tersebut ini bisa saja hasilnya berbeda dan Anda ini masih menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Arsenal ya. Arsenal baru kalah sekali dan kekalahan satu-satunya itu diraih atau diderita ketika menghadapi Manchester United. Erik ten Hag mengatakan, ya sangat jelas mereka sekarang ini situasinya sedang sangat bagus. Saya pikir mereka ini sangat layak berada di posisi mereka saat ini. Mereka punya struktur yang bagus dan mereka juga punya mentalitas yang bagus dan mereka punya winning attitude atau attitude kemenangan ya yang ada di dalam tim. Dan itulah kenapa mereka sekarang ini berada di posisi paling atas. Ya mereka dalam situasi yang sangat baik, tapi ini terserah atau ya yang menentukan sebenarnya kita bagaimana kita bisa mengalahkan atau menghentikan situasi positif di Arsenal tersebut. Dan kita akan melakukan segalanya untuk melakukan hal itu. Ketika Anda bermain menghadapi Arsenal dan mengalahkan mereka, ya apakah Anda ini membayangkan ya kalau mereka bisa dan akan menjadi penantang gelar Liga Inggris atau Anda terkejut nih dengan situasi Arsenal saat ini? Erik ten Hag mengatakan ketika kita bermain ya pada saat itu Anda bisa melihat kalau manajer dan coaching staff-nya mereka ini sudah bersama untuk waktu yang lama bekerja untuk tim tersebut. Anda bisa melihat struktur yang sangat bagus di tim itu. Dan saya pikir
mereka ini sudah lebih berkembang di paruh awal musim ya. Ada spirit yang sangat bagus di tim dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita ini harus bermain dengan sangat baik. Jadi kita butuh performa yang sangat baik. Kalau kita bisa melakukannya, saya pikir kita punya peluang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jadi keterangannya seperti itu, dan dari yang kalimat terakhir Erik ten Hag menegaskan bahwa untuk mengalahkan Arsenal ya, atau menghentikan performa luar biasa Arsenal ini, Manchester United harus tampil luar biasa. Tampil bagus tidak cukup, harus sangat bagus. Itu yang ditekankan oleh Erik ten Hag. Dan informasi mengenai pemain Anthony Martial, Dalot nampaknya masih tanda tanya, pun juga seorang Jadon Sancho. Erik ten Hag kalau menurut gue ya dari jawabannya itu semacam kayak memberikan teka-teki tentang situasi Jadon Sancho yang sudah ikut latihan bersama tim tapi ya tidak diikut sertakan tentu saja ketika menghadapi Crystal Palace. Walaupun menurut gua ya, ringan amatiran nampaknya masih belum akan diikut sertakan ketika menghadapi Arsenal. Pun juga Anthony Martial dan Diogo Dalot. Nampaknya ketiga pemain ini bahkan untuk di bangku cadangan saja peluangnya menurut gua sih kecil. Mungkin situasi ya dengan yang terakhir, artinya ketika menghadapi Crystal Palace tanpa Casemiro, itu yang lebih mungkin untuk diturunkan oleh Erik ten Hag. Selain itu, tadi juga disinggung bagaimana ya Erik ten Hag melihat Arsenal. Erik ten Hag tadi mengatakan kalau tim dari kepelatihan Arsenal ini sudah sangat lama. Struktur yang dibangun sudah sangat bagus karena dalam sekian waktu ya ada proses yang dilalui, dan ini menurut gue penting dan harus dipahami juga, paling tidak untuk gue sendiri ya. Tidak ada yang instan, harus ada proses, dan itu juga yang sudah ditempuh oleh Arsenal sehingga mereka bisa saat ini berada di posisi yang ya teratas di Liga Inggris. Manchester United menurut gue pun juga akan demikian, akan ada proses yang harus dilalui. Bisa jadi prosesnya nggak lurus-lurus aja, artinya mungkin akan mengalami bumpy ride ya, artinya jalan yang agak bergelombang. Arsenal pun juga demikian di musim-musim yang sebelumnya. Tapi bagaimana kepercayaan manajemen terhadap Mikel Arteta ya, dan juga bagaimana Mikel Arteta secara konsisten terus menjalankan rencananya, proyeknya, dan musim ini sudah bisa terlihat hasilnya. Ini menurut gue, paling tidak untuk gue sekali lagi ya, pelajaran bagi Manchester United yang musim ini, terutama setelah mengalahkan Manchester City, mulai ada harapan-harapan yang menempatkan Manchester United contohnya sebagai penantang gelar ada di sana. Tapi menurut gua ya harus dikembalikan lagi. Bahkan di awal musim Manchester United banyak yang memperkirakan akan sulit berada di 4 besar, tapi paling tidak sampai dengan saat ini sudah berada di posisi yang diinginkan, dan Erik ten Hag pun mengatakan demikian karena targetnya kan berada di zona Champions League. Mungkin musim depan ataupun juga baru musim selanjutnya itu bisa saja terjadi, Manchester United baru bisa secara konsisten berada di perburuan gelar juara, ikut memperebutkan gelarnya ya. Tapi untuk saat ini menurut gua ya Arsenal posisinya memang lebih di depan sih kalau menurut gue. Gue sepakat juga apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dan terakhir yaitu tentang mendatangkan pemain lagi di bulan Januari. Erik ten Hag agak sedikit berteka-teki juga di sana. Dia mengatakan dia masih melakukan research ya kan timnya, dan kalau ada peluang baru akan berusaha untuk diambil peluangnya. Tapi menurut gue dengan situasi sekali lagi keuangan Manchester United yang memang serba sulit dan sempit, sangat-sangat kecil menurut gue sih ya. Dan gue tentu saja akan happy kalau Manchester United bisa mendatangkan pemain, terutama pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Tapi gue juga berusaha untuk realistis, nampaknya kok sangat kecil peluang tersebut. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya, sekaligus gue update keterangan dari Erik ten Hag sebelum pertandingan menghadapi Arsenal. Ada beberapa mungkin yang sudah menanyakan ya, apakah akan ada live commentary. Gue masih mempertimbangkan situasinya ya. Gue sih ingin. Pantengin terus Football United. Nanti kalau seandainya ada kabar jadi atau tidaknya akan gue sampaikan di sana.
Tapi sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.